Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk bulan Maulid. Biar tambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita yang tak pernah bosan dan mengharukan, kisah ini terjadi pada diri Rasul sebelum wafat. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama sehingga keadaan beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari Rasulullah meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semua merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dan lemah di atas mimbar, wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang telah dideritanya karena racun. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan semangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi aku ingin menyelesaikan segala urusanku dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut." Karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Ketika itu semua sahabat diam dan dalam hati masing-masing berkata, "Berhutang dengan kita, kamilah yang banyak berhutang kepadamu wahai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah mengulang pertanyaan sampai 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukayah, seorang mantan preman sebelum masuk Islam, dan ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku akan minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukayah." Maka Ukayah pun mulai cerita, "Aku masih ingat waktu ketika perang Uhud. Dulu suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda, tapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda ya Rasulullah, tapi justru terkena pada dadaku karena aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah."
Mendengar itu Rasulullah berkata, sesungguhnya itu adalah hutang. Wahai Ukayah, kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi Ukayah berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah. Ukayah seakan-akan tidak merasakan bersalah mengatakan demikian kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukayah, sesungguhnya engkau tidak berperasaan Ukayah. Bukankah baginda sedang sakit? Ukayah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya yang tercinta. Bilal meminta cambuk itu kepada Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, untuk apa Rasulullah meminta cambuk, wahai Bilal? Bilal menjawab dengan nada sedih, cambuk ini akan digunakan Ukayah untuk memukul Rasulullah. Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, kenapa Ukayah hendak memukul ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya. Bilal menjawab bahwa ini adalah urusan antara mereka berdua, wahai Fatimah. Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikanlah kepada Ukayah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukayah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukayah sambil berkata, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabat dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku. Rasulullah berkata, duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan aku dan Ukayah. Ukayah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi sambil berkata kepada Ukayah, Ukayah, kalau engkau memukul, pukullah aku. Dulu aku memang tidak suka mendengar Nabi Muhammad, bahkan aku berniat menyakitinya dan membunuhnya itu dulu. Kalau sekarang engkau berani menyakiti, maka langkai dulu mayatku. Lalu dijawab oleh Rasulullah, duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dan Ukayah. Duduklah. Ukayah menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menghalangi Ukayah sambil berkata, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuh ini. Lalu Rasulullah berkata, duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dan Ukayah. Ukayah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tak disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukayah sambil memohon, wahai paman, pukullah kami paman, kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu dari kesayangan Rasulullah Muhammad SAW, kakek kami. Dengan memukul kami sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami wahai paman. Pukullah kami paman, pukullah kami. Lalu Rasulullah berkata, wahai cucuku kesayanganku, duduklah kalian, ini urusan kakek dan paman Ukayah.
Sesampai di mimbar dengan lantang Ukayah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku ada di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan di suatu kursi, lalu dengan suara tegas Ukayah berkata lagi, "Dulu waktu kecil engkau memukul aku. Aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukayah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukayah, segerakanlah dan jangan kau berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu." Ukayah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya dibuang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-erat sambil menangis sejadi-jadinya. Ukayah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana bisa aku manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Engkau pernah berkata, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan dengan kulitku, maka diharamkanlah api neraka baginya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sesungguhnya aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah dengan senyum berkata, "Wahai semua kalian melihat ahli surga, maka lihatlah Ukayah." Semua sahabat menitiskan air mata. Para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Muhammad SAW yang terakhir. Begitulah sepenggal cerita saat-saat terakhir Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya. Semoga cerita ini bermanfaat dan dukung channel ini. Jangan lupa subscribe dan like. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.